Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah bus pariwisata terbakar di bagian atap saat melintas di ruas Jalan Sudirman, Kota Medan. Polisi diduga menembak warga di Kota Medan. Korban tewas sementara 3 polisi kabur setelah dikejar warga. Diduga terjadi penyelewengan anggaran, puluhan emak-emak di Kabupaten Langkat tuntut kepala sekolah untuk mundur. Kita ke informasi utama, sebuah bus pariwisata terbakar di bagian atap saat melintas di ruas Jalan Sudirman, Kota Medan. Kebakaran itu sempat membuat banyak orang menjadi panik. Kepanikan melanda kru bus yang terbakar di ruas Jalan Sudirman, Kota Medan pada Senin pagi. Api yang menyala di bagian atap bus juga membuat sejumlah pengendara yang tengah melintas turut menjadi panik karena khawatir api semakin membesar. Kebakaran di atas bus itu bermula ketika mereka akan menjemput penumpang dan setibanya di lokasi kejadian, atap bus tersangkut kabel listrik yang menjuntai ke bawah. Tiba-tiba api muncul dan membakar mesin pendingin ruangan bus. Diduga percikan api terjadi karena adanya korsleting listrik. Kalau sini tadi udah rendah kali nih. Oh, memang kabelnya tergantung ya? Udah rendah kali. Tapi biasanya bus seperti ini lewat ya dari sini? Iya, kan? biasanya lewat. Damri kan? Kemarin lewat kan nih. Oh, Ini iya? kok enggak? Ini tadi ada penumpangnya atau enggak, Bang? Enggak ada. Mau sengaja? ngambil penumpang kami ke dalam. Dari mana tadi Bang? Hah? Dari mana? Dari pool lah. Bagian apa yang terbakar, Bang? AC AC. Mau ngambil penumpang kemana, Bang? ke kota. Oh iya. Api dapat dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran Kota Medan datang. Ya, kita waktu setelah apel apa terima informasi, ya kan, di depan kantor gubernur ada bus yang terbakar, ya kan. Setelah kami cek rupanya kabel melintang kena atasnya mobil bus ini, sehingga luka lah kan kabel tersebut, menimbulkan percikan api, sehingga terbakarlah AC yang di atas mobil tersebut. Ada kesulitan tadi, Bang? Kesulitan hambatan karena listrik tadi masih hidup, kita pun sanksi juga kan, nunggu dari PLN untuk memutuskan kabel tersebut, baru kita nanti periksa AC itu masih ada AC enggak gitu. Berarti Kabel listrik yang tersangkut di atas bus akhirnya diputus. Petugas PLN pun melakukan perbaikan di sekitar ruas Jalan Sudirman. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Ya, seorang pemuda penderita Down syndrome ditemukan tewas setelah hanyut terseret arus sungai kanan di Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Ketika mandi, dirinya tanpa didampingi keluarga. Sungai kanan di Desa Hajoran Julu, Kabupaten Labuhan Batu Selatan menelan korban jiwa. Arus deras sungai akibat tingginya intensitas hujan dalam sepekan terakhir mengakibatkan Samsul, 21 tahun, hanyut terseret derasnya arus sungai. Kejadian berawal ketika korban yang merupakan penderita Down syndrome mandi di sungai bersama adiknya yang juga penyandang disabilitas pada Minggu petang. Arus sungai yang deras saat itu membuat korban hanyut. Kerabat korban menyatakan korban sebelumnya hilang namun pakaiannya ditemukan di tepi sungai. Keluarga sempat melakukan pencarian namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Korban akhirnya ditemukan para pencari ikan sekitar 7 km dari lokasi awal ditemukannya pakaian korban. Orang anak sekitar berumur 21 tahun. Jadi ini anak ada penyakit-penyakitnya, Pak. Rupanya semalam kira-kira tengah 6 lah, maghrib, rupanya anak ini pergi mandi. Tahu-tahu sampai malam nggak pulang, jadi orang tuanya curiga. Rupanya ditengok ke sungai, di situ ada nampak pakaiannya, Pak. Rupanya karena anak ini ada penyakitnya, sehingga orang itu curiga bahwa anak ini hanyut. Karena ada orang pintar, dia bilang sangkut di dalam sungai, Pak. Jasad korban yang ditemukan di dusun Martopotan, Kelurahan Langga Payung, kemudian dievakuasi menggunakan kain sarung dan sebatang kayu untuk ditandu ke rumah duka. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
Sepasang suami istri ditangkap personil Satuan Reserse Anti Narkoba Polres Asahan karena kedapatan membawa sabu-sabu seberat 15 gram yang disimpan dalam helm. Pasangan suami istri Junaidi Saputra dan istrinya Juwita kini berstatus tersangka atas kepemilikan sabu-sabu. Keduanya ditangkap personel Polres Asahan di Desa Air Genting, Kabupaten Asahan. Penangkapan terhadap Pasutri ini berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyebut pasangan ini terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sebagai pengedar. Polisi kemudian melakukan pengintaian, kemudian melakukan penyergapan saat keduanya menuju perjalanan pulang di Desa Sijabut, Kabupaten Asahan. Setelah dilakukan penggeledahan, polisi menemukan sabu-sabu di dalam helm. Keduanya sempat menyangkal mengetahui keberadaan sabu-sabu seberat 15 gram itu. Memang kami dari Sat Narkoba dan mengamankan pasangan suami istri yang pada saat kita melakukan penangkapan ada membawa narkotika jenis sabu. Berdasarkan laporan informasi dari masyarakat, kemudian kami tim langsung bertindak dan mengamankan pasangan suami istri tersebut. Kita dapati barang bukti narkotika jenis sabu tersebut di helm yang digunakan oleh suaminya. Kedua pasangan suami istri ini harus mendekam di tahanan Polres Asahan untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana kepemilikan narkoba. Keduanya terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Asahan. Polisi diduga menembak warga di Kota Medan Senin lalu. Korban tewas sementara 3 polisi kabur setelah dikejar warga. Video amatir merekam warga berusaha mengejar 3 orang diduga polisi di Gang Mafo, lingkungan 14 Kelurahan Pekan Labuan, Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan. Diduga 3 polisi yang dikejar warga menembak pria bernama Irwan Nasib. Diduga 3 polisi berasal dari Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan langsung naik mobil dan kabur ke arah Pelabuhan Belawan. Untuk menjalani proses penyelidikan, jenazah Irwan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Diusut tuntas. Tolong pada Bapak Kapolri, ya, pada Bapak Jokowi minta usut tuntas. Karena adik saya ini dipegang, ditembak. Jadi saya minta usut tuntas adik saya ini. Kalau mau nembak kaki, bukan di leher. Warga belakang, tahunya ada keributan di depan sini. Itu apa katanya? Kayak polisi itu, yaudah kami nggak berapa lama ada suara tembakan. Berapa kali, Bang? Cuman sekali. Itulah kami bergegas ke depan kan. Tiba-tiba si korban udah berdarah. Udah di sini udah kena tembak nih lehernya. Sementara Polres Belawan di Rumah Sakit Bayangkara bersikeras Irwan merupakan bandar narkoba dan berstatus tersangka. Kapolres Belawan, AKBP Faisal menyatakan Irwan ditangkap di rumahnya, kemudian berupaya kabur dan menghilangkan barang bukti sabu-sabu 20 gram serta melawan polisi menggunakan pisau belati. Hubungan antara tersangka NI ya atau IN dengan anggota. Pada saat bergumul, si tersangka berusaha untuk meraih senjata api yang terselip di pinggang anggota. Sehingga terjadi tarik-menarik ya antara anggota dengan si tersangka, sehingga kemudian pada saat tarik-menarik itu senjata tersebut meletus. Yang letusan tersebut ternyata mengenai bagian leher daripada si tersangka. Rian, anak Irwan, bersikeras ayahnya ditembak 3 orang yang diduga polisi dan menyangkal ayahnya sempat berebut senjata dengan 3 orang yang diduga polisi. Langsung disergap, sergap langsung tembak. Dirampas orang tua, muter orang polisi itu baju berdarah. Ya udah polisi itu lari, sempat kurang bang cekik bang muka polisi dari bang. Mobilnya. Rencananya keluarga akan melaporkan kasus penembakan ini ke Propam Polri. Muhammad Hamdani dan Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan.